Astaghfirullahalazim. Apa ke benda yang sampai kena 7-0 ni bang? Ya aku faham main futsal ni memang senang buat gol, tapi paling-paling bagilah fight sikit, bagilah 7-3 ke, 7-4 ke. Paling-paling kurang pun Malaysia kalah lagi mat. Kena titik dengan Arab Saudi. Hari tu waktu kena bantai 7-0, aku ada cakap next game jumpa Arab Saudi, biarlah kalah bermaruah. Kalah pun tak apalah, janji skor lah gol. Memang diorang skor gol, tapi diorang skor satu je lah. Satu gol sahaja. Malaysia kalah 1-6 dengan Arab Saudi dalam futsal Asian Cup tahun ni. Jom kita sembang sikit sebelum tu. Korang yang minat konten-konten macam ni, tekan butang follow dekat sini dan tekan. Malu besar, Malaysia pulang bawa telur, Indonesia justru menggila di Piala Asia Futsal 2026. Kekecewaan mendalam kini menyelimuti publik futsal Malaysia. Harapan yang sempat digantungkan tinggi akhirnya jatuh berkeping-keping. Timnas Futsal Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia Futsal 2026 dengan cara yang paling menyakitkan, tanpa 1 poin pun. Ya, 0 poin. Bukan 1, bukan 2, tapi 0 besar. Skuad Harimau Malaya Futsal harus angkat koper lebih awal setelah menelan 3 kekalahan beruntun di fase grup, sebuah catatan pahit yang membuat banyak pendukung sulit menerima kenyataan. Lebih menyakitkan lagi, Malaysia pulang membawa telur ayam, tanpa kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dengan selisih gol yang memalukan. Puncak kehancuran terjadi pada laga terakhir fase grup. Alih-alih bangkit dan menyelamatkan harga diri, Malaysia justru kembali dibantai Arab Saudi dengan skor telak 6-1. Kekalahan ini seolah menjadi penutup sempurna dari perjalanan yang penuh luka. Hasil tersebut memastikan Malaysia finish sebagai juru kunci grup. Tidak ada lagi ruang pembelaan. Statistik berbicara tanpa ampun. 3 pertandingan, 3 kekalahan, kebobolan belasan gol, dan hanya mencetak 1 gol hiburan. Sebelumnya, Malaysia sudah lebih dulu dipermalukan pada 2 laga awal. Menghadapi Iran, Malaysia dihajar tanpa belas kasihan dengan skor mencolok 14-1. Sebuah hasil yang langsung meruntuhkan mental tim sejak pertandingan pertama. Belum sempat bangkit, luka itu kembali disayat. Pada laga kedua, Malaysia kembali tak berdaya saat berhadapan dengan Afghanistan dan kalah 7-0. 2 pertandingan, 21 gol kebobolan, 1 gol dicetak. Harapan lolos ke perempat final pun sirna bahkan sebelum laga terakhir dimainkan. Bagi banyak pengamat futsal Malaysia, fase grup Piala Asia Futsal 2026 berubah menjadi mimpi buruk. Performa buruk terlihat jelas di hampir semua lini. Pertahanan rapuh, koordinasi kacau, transisi lambat, dan kreativitas serangan yang nyaris tidak ada. Malaysia seperti kehilangan identitas permainan. Tidak ada agresivitas, tidak ada pressing efektif, dan tidak ada solusi saat ditekan lawan. Media-media Malaysia pun tak bisa lagi menahan kekecewaan. Kritik tajam bermunculan dari berbagai arah. Banyak yang menyebut ini sebagai salah satu penampilan terburuk timnas futsal Malaysia sepanjang Piala Asia. 3 pertandingan, 0 poin. Kami malu di Piala Asia Futsal 2026. Tulis salah satu media olahraga ternama Malaysia dengan nada getir. Kata malu menjadi headline di mana-mana. Para pengamat futsal Malaysia menilai hasil ini tidak bisa dianggap sekadar kegagalan biasa. Menurut mereka, ini adalah sinyal bahaya yang menunjukkan adanya masalah serius dan struktural dalam futsal Malaysia. Mulai dari sistem pembinaan pemain yang dinilai stagnan, kualitas kompetisi domestik yang kalah bersaing, hingga arah kebijakan federasi yang dianggap tidak jelas dan tidak berorientasi jangka panjang. Malaysia tertinggal jauh dari negara-negara Asia lainnya. Futsal sekarang menuntut kecepatan, disiplin, dan kecerdasan taktik. Kita masih bermain dengan cara lama, ujar salah satu analis futsal Malaysia. Dengan hasil ini, Malaysia resmi meninggalkan Piala Asia Futsal 2026 lebih awal, membawa catatan pahit yang sulit diterima oleh para pendukung setianya. Namun di saat yang sama, ketika Malaysia terpuruk, Indonesia justru melesat tinggi.
Performa gemilang Timnas Futsal Indonesia di ajang Piala Asia Futsal 2026 mendapat apresiasi luas bahkan dari pengamat futsal Malaysia sendiri. Sebuah kontras yang menyakitkan tetapi tak terbantahkan. Tergabung di grup A, Indonesia tampil konsisten, penuh percaya diri dan menunjukkan kelas sebagai tim elit Asia. Skuad Garuda Futsal sukses keluar sebagai juara grup, memastikan tiket ke babak perempat final dengan cara yang meyakinkan. Sejak laga awal, Indonesia langsung mengirim pesan keras kepada lawan-lawannya. Indonesia membuka perjalanan dengan kemenangan impresif atas Korea Selatan. Bermain cepat dan agresif, Garuda Futsal menunjukkan efektivitas penyelesaian akhir yang luar biasa. Bukan hanya menang, Indonesia tampil dominan. Laga berikutnya melawan Afghanistan, Indonesia kembali menunjukkan kualitas. Permainan disiplin, rotasi pemain yang rapi, dan eksekusi matang membuat Indonesia kembali meraih 3 poin penting. Puncaknya terjadi saat menghadapi Irak, salah satu kekuatan besar futsal Asia. Dalam laga krusial penentuan juara grup, Indonesia tampil tanpa rasa takut. Meski mendapat tekanan hebat, Garuda Futsal mampu menahan imbang Irak dan memanakan posisi puncak klasemen A. 3 laga, hasil maksimal. Indonesia juara grup. Pengamat futsal Malaysia menilai pencapaian Indonesia bukan kebetulan. Mereka secara terbuka mengakui bahwa Indonesia kini memiliki fondasi tim yang sangat kuat. Mulai dari kualitas individu pemain yang merata, kekompakan tim yang solid, hingga kematangan strategi yang terlihat jelas di setiap pertandingan. Indonesia luar biasa. Mereka pantas menjadi juara grup. Menang atas Korea dan Kirgistan, lalu imbang melawan Irak, itu menunjukkan level permainan Indonesia sudah sangat matang, ujar salah satu pengamat futsal Malaysia. Pujian ini terasa semakin menohok bagi Malaysia karena datang dari negara tetangga yang justru sedang terpuruk. Lebih jauh, para analis menyebut bahwa Indonesia kini telah melampaui banyak negara di kawasan ASEAN. Dalam hal tempo permainan, organisasi tim hingga keberanian mengambil inisiatif, Indonesia dinilai selangkah lebih maju. Indonesia tidak lagi bermain bertahan. Indonesia bermain untuk menang. Dan yang terpenting, Indonesia bermain dengan identitas jelas. Status juara grup A membuat Indonesia melangkah ke babak 8 besar dengan penuh kepercayaan diri. Harapan publik pun melambung tinggi. Bukan sekadar lolos, tetapi berani bermimpi melangkah lebih jauh di Piala Asia Futsal 2026. Kontras ini menjadi cermin keras bagi futsal ASEAN. Di satu sisi, Malaysia pulang dengan kepala tertunduk. Di sisi lain, Indonesia melangkah dengan dada membusung. Piala Asia Futsal 2026 seolah menjadi titik balik peta kekuatan futsal ASEAN. Indonesia kini berada di garis depan, sementara Malaysia harus kembali ke meja evaluasi. Pertanyaannya kini sederhana namun menyentil. Apakah Malaysia siap belajar dari kegagalannya? Dan sejauh mana Indonesia mampu melanjutkan kisah emasnya?